Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Thai Family China. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas gimana sih proses warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Cina sampai dapat semua dokumen ini. Nah, perlu diperhatikan nanti dokumennya aku sebutin itu adalah syarat untuk menikah di negara China ya, bukan menikah di negara Indonesia. Karena dokumen yang diperlukan untuk menikah di negara China dan di negara Indonesia itu berbeda. Video ini juga aku buat sesuai dengan pengalaman aku ya. Dokumennya aku sebutin ini adalah persyaratan terbaru akhir 2023 sampai 2024 ini ya teman-teman. Dikarenakan per September 2023 syarat untuk menikah di China itu udah berbeda dokumennya daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya syarat umumnya masih sama sih, cuma ini ada sedikit perbedaan aja. Jadi buat kalian yang ada rencana mau nikah di China dengan warga negara China, bisa simak video ini ya, semoga membantu. Nah, ini adalah buku nikah China ya guys. Ini yang satu punya aku dan yang satu ini punya suami aku. Jadi kita nanti bakal dapat dua buku merit ini untuk pegangan masing-masing. Untuk dapat buku merah ini gimana sih caranya? Nah, yang pertama, kita sebagai wanita negara Indonesia, kita harus mempersiapkan beberapa dokumen terlebih dahulu. Step pertama, kalian harus mengurus dokumen N1 sampai N5 di kelurahan tempat masing-masing kalian tinggal ya. Nah, waktu di kelurahan itu tentunya kita bakal ditanya mau nikah sama orang mana, calonnya orang mana. Kita bilang aja kita mau nikah di negara China, calonnya orang China. Nanti insya Allah pihak kelurahan bakal ngebantu kita kok. Nah, setelah formulir N1 sampai N5 dari kelurahan selesai, kita tanda tanganin semua formulir itu. Di formulir itu juga ada persetujuan orang tua kita bahwa kita akan menikah atau melaksanakan pernikahan di negara China. Syarat untuk mendapatkan formulir N1 sampai N5 itu sendiri, kita hanya perlu datang ke kelurahan tempat kita masing-masing tinggal, kemudian kita membawa KTP kita, kemudian kartu keluarga kita. Hanya itu saja syarat utamanya. Tapi karena kita sebagai warga Indonesia yang akan menikah di China, kita juga perlu membawa paspor kita, karena nanti di paspor kita ini di formulir itu akan ditulis nomor paspor kita seperti itu. Selain itu, kalian juga perlu membawa fotokopi KTP dari pihak calon suami kalian ya, karena nanti data dari KTP suami kalian itu juga akan ditulis di formulir N1 sampai N5. Selain itu, kalian juga harus pastikan ya bahwa kalian sudah tahu nama dari orang tua suami kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan semua formulir N1 sampai N5 itu dan sudah ditandatanganin dari pihak kelurahan dan pihak kita, selanjutnya kita langsung bawa ke KUA setempat, KUA kecamatan ya. Nah, di KUA itu ngapain sih? Nah, di KUA itu nanti kita meminta yang namanya surat keterangan belum menikah atau SKBM. Dan setauku, buat kalian yang non-muslim, untuk mendapatkan surat keterangan belum menikah ini, kalian bisa datang ke kecamatan. Kalian bisa tanyakan langsung saja ke pihak kecamatan bagaimana cara untuk mendapatkan SKBM itu sendiri. Nah, nanti di KUA kita akan ditanya sama pihak KUA, kita akan melangsungkan pernikahan di negara mana, di Indonesia kah atau di China. Untuk mendapatkan buku merah ini, tentunya kalian harus menjawab bahwa kita akan melaksanakan pernikahan di negara China. Nah, kalau dari pihak KUA-nya sendiri sudah membuatkan SKBM atau surat keterangan belum menikah untuk kalian, langkah selanjutnya adalah kalian harus menerjemahkan SKBM tersebut, surat keterangan belum menikah tersebut, ke bahasa Mandarin dengan penerjemah tersumpah ya. Penerjemah tersumpahnya ini juga penerjemah tersumpah yang sudah terdaftar di Dirjen AHU dan Kemenkumham ya teman-teman. Setelah SKBM kita terjemahkan di penerjemah tersumpah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengapostilkan SKBM itu.
Nah, dari teman-teman sekalian masih banyak yang belum paham apa itu apostil. Nah, apostil ini sebenarnya sama aja seperti kalian melegalisir surat keterangan belum menikah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, apostil ini bentuknya lebih simple, hanya satu lembar seperti ini. Nanti aku cantumin di atas ya teman-teman. Nah, di mana sih kita harus mengapostilkan SKBM ini? SKBM ini nantinya kita harus apostilkan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau menurutku persyaratan untuk menikah di China tahun ini itu lebih simpel daripada tahun-tahun sebelumnya. Setelah semua syarat itu terpenuhi, yang pertama adalah SKBM, surat keterangan belum menikah, kemudian terjemahan dari surat keterangan belum menikah, kemudian yang terakhir adalah apostil dari SKBM ini. Nanti kalian tinggal membuat visa untuk menikah. Setauku untuk sekarang visa nikah itu udah ada visa sendirinya teman-teman. Kita sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan visa L untuk menikah atau visa wisata. Sekarang untuk menikah di China kita sudah tidak bisa menggunakan visa L teman-teman. Gantinya untuk menikah di China kita harus menggunakan visa S2. Untuk masa tinggal visa S2 ini sebenarnya sama aja seperti visa L, hanya 30 hari ya teman-teman. Namun karena peraturannya sudah berubah, jika kita tetap menggunakan visa L, dikhawatirkan ketika kita sampai di pihak capil China itu berkas untuk menikah kita bakal ditolak teman-teman. Untuk membuat visa S2 itu sendiri, dokumen yang diperlukan itu teman-teman sama seperti dokumen untuk menikah di China, yaitu SKBM dan apostil SKBM. Hanya ada beberapa tambahan, yaitu surat undangan dari pihak calon suami kita. Setelah dokumen kita siap dan visa kita siap, kita bisa langsung berangkat ke China teman-teman. Saran aku, sebelum kita pergi ke pihak capil yang ada di China, alangkah lebih baiknya kita bertanya terlebih dahulu ke pihak capil melalui telepon ya, syarat untuk menikahnya tuh apa aja. Jangan sampai ketika kita sudah sampai di capil ternyata masih ada berkas yang kurang teman-teman. Nah, itu otomatis berkas pernikahan kita juga akan ditolak. Karena pengalaman aku kemarin kan, aku kan belum menelpon dari pihak capil kan, aku nekat nih bawa dokumen-dokumen yang udah aku bawa ke Indonesia, langsung pergi ke China. Keesokan harinya aku langsung apply foto background merah itu yang berdampingan sama suami kita untuk dibawa ke capil. Karena suami aku tinggalnya ini di luar kota, bukan di alamat KTP, jadi kita harus pergi ke kampung halaman suami aku terlebih dahulu, dan itu jaraknya itu sekitar 3 jam perjalanan pakai mobil ya. Kita udah jauh-jauh 3 jam perjalanan pakai mobil, tiba-tiba waktu kita sampai di capil China ada satu dokumen yang belum aku penuhi teman-teman. Jadi otomatis dokumen yang udah aku bawa itu di hari itu capil tidak mau menerima atau menolak dokumen aku. Dokumen apa sih yang kemarin kurang waktu aku ngurus pernikahan? Nah, ternyata di provinsi suami aku ini kita harus menerjemahkan lagi hasil apostil SKBM ini, apostil SKBM ininya ke bahasa Mandarin lagi di penerjemah tersumpah yang ada di China teman-teman. Karena bentuk apostil ini kan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi pihak capil yang ada di provinsi suami aku ini mengharuskan untuk menerjemahkan ke bahasa Mandarin lagi di penerjemah tersumpah yang ada di China. Jadi buat kalian yang mau menikah di China, pastikan terlebih dahulu kalian tanyakan terlebih dahulu ke pihak capil tempat suami kalian tinggal sebelum kalian bawa semua dokumen itu ke capil, biar nggak ditolak seperti aku. Waktu dokumen ditolak, otomatis kan aku kan udah ngeblank ya teman-teman, kayak udah pasrah, udahlah gimana lagi ini mau nyari penerjemah tersumpah di mana. Dan sedangkan suami aku aja tuh nggak tahu penerjemah tersumpah terdekat yang ada di daerah situ tuh mana yang sekiranya tuh bisa 1 hari jadi untuk menerjemahkan dokumen itu. Sedangkan rata-rata untuk menerjemahkan dokumen ini paling cepat itu 3 hari kerja teman-teman. Jadi saranku buat kalian sebelum terlanjur untuk membawa semua dokumen ke capil,
yang ada di China, lebih baik kalian telepon terlebih dahulu. Kalian benar-benar pastikan dokumen yang kalian bawa itu sudah lengkap. Selain itu, dokumen apa sih yang diperlukan dari pihak laki-laki untuk dibawa ke Capil China? Dari pihak laki-laki kemarin, sesuai dengan pengalamanku, karena suami aku juga single ya, belum pernah menikah, itu kita cuma perlu membawa KTP suami aku sama ini, Hukoben, atau kartu keluarga suami aku aja, sama foto pernikahan kita, foto background merah, foto ini teman-teman, foto ini. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Kalau dokumen kita udah dipastikan benar-benar lengkap, nanti waktu di Capil Cina sebelum proses pernikahannya dimulai, biasanya kita disuruh tes kesehatan terlebih dahulu. Jadi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita nanti akan dites kesehatannya seluruh tubuh, mulai dari yang paling simpel lah, berat badan, terus ambil darah, habis itu kita ada cek paru-paru juga. Pengalamanku kemarin sebagai calon pengantin wanita, kemarin juga bagian kewanitaanku ini juga diperiksa sama dokter teman-teman. Jadi diambil lendirnya untuk dilihat di lab apakah kita ada penyakitnya atau tidak, seperti itu. Kata suami aku ini, tes kesehatan ini dilakukan untuk persiapan kita setelah menikah. Barangkali kita mau cepat punya anak, seperti itu teman-teman. Jadi tes kesehatan ini harus dilakukan ya, dan ini wajib. Setelah tes kesehatan ini selesai, baru kita diizinkan untuk naik ke lantai atas teman-teman untuk membuat buku nikah ini. Sampainya di atas, sebelum mendapatkan buku nikah ini teman-teman, kalian bakal dikasih formulir sama pihak capilnya untuk ditandatanganin. Formulir ini isinya tuh semacam bahwa dokumen yang kita bawa itu adalah benar-benar dokumen asli tanpa ada pemalsuan dokumen. Setelah itu selesai, kemudian kita akan diwawancarai sekitar 10 menit teman-teman di Capil China. Pengalamanku kemarin, wawancaranya itu terkait yang pertama, bagaimana kita bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua, sudah berapa lama kita mengenal. Yang ketiga, nantinya setelah kita menikah, kita bakal tinggal di mana. Karena suami aku ini beli rumahnya bukan di kampung halaman atau di beda kota, jadi kemarin sempat ditanyain dari pihak capil terkait sertifikat rumah suami aku teman-teman. Jadi mereka memastikan bahwa kita, suami aku ini sudah benar-benar memiliki rumah sendiri di luar kota untuk hidup setelah menikah. Setelah wawancaranya selesai, kita baru bisa apply buku nikah ini teman-teman. Jadi persyaratan secara menyeluruh dari pihak calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki ini, yang pertama surat keterangan belum menikah dari calon wanita yang sudah diterjemahkan ke bahasa Mandarin, yang kedua apostil dari SKBM ini, yang ketiga terjemahan bahasa Mandarin dari apostil ini di penerjemah tersumpah yang ada di China, yang keempat paspor calon mempelai wanita dan visanya, kemudian yang kelima KTP suami, yang keenam Hokopen ini atau kartu keluarga suami, sama buat jaga-jaga suami kalian bawa paspor juga ya teman-teman. Kemudian foto background merah yang berdampingan sama seperti yang sudah aku tunjukkan tadi ya teman-teman. Sama yang paling penting, hasil tes kesehatan yang sudah kita lakukan sebelum membuat buku nikah ini. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan kita sudah mendapatkan buku nikah ini juga belum selesai teman-teman. Hal yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan buku nikah ini ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau aku ke bahasa Inggris ya teman-teman, menerjemahkan buku nikah ini ke bahasa Inggris di penerjemah tersumpah yang ada di China. Kemudian kita lanjut apostilkan lagi teman-teman, tapi kali ini kita harus mengapostilnya juga di China teman-teman, bukan di Indonesia. Seperti ini teman-teman contohnya. Ini adalah hasil terjemahan dari surat nikah ini, buku nikah ini. Dalamnya ini adalah terjemahan buku nikah sama apostil. Ini apostil yang ada, apostil versi China-nya teman-teman.
kalian bisa membuat ini di kantor notaris dan penerjemah tersumpah yang sudah terdaftar juga ya teman-teman. Ini di setiap provinsi pasti ada kok teman-teman. Jadi nanti untuk mengurus ini bisa diserahkan ke suami kalian masing-masing aja. Setelah buku nikah kita diapostilkan dan kita sudah mendapatkan ini dokumen ini teman-teman, semua dokumen ini kita sudah dapatkan, kita melakukan yang namanya lapor nikah di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di China. Kita bisa melakukan pelaporan nikah di KBRI Beijing atau di KJRI Shanghai, tergantung provinsi suami teman-teman tinggal di mana. Karena suami aku tinggal di provinsi Anhui dan lebih dekat ke KJRI Shanghai, jadi ini saya melaporkan pernikahannya di KJRI Shanghai teman-teman. Setelah kita melakukan pelaporan nikah di KJRI Shanghai, nantinya kita bisa membawa dokumen pernikahan kita ini ke Indonesia teman-teman. Syarat untuk lapor nikah di KJRI Shanghai nggak terlalu ribet kok teman-teman, hanya ini aja, buku nikah sama apostil ini sama paspor kita berdua. Setelah kita melaksanakan lapor nikah, nanti kan kita pulang ke Indonesia tuh. Nah, setelah sampai di Indonesia, kita melaksanakan lapor nikah di KUA dan di kantor capil tempat kita tinggal, teman-teman. Kenapa kita harus melakukan lapor nikah? Karena untuk mengganti status KTP sama kakak kita, teman-teman. Terus juga nantinya ketika kita punya anak, data kita sudah ada bahwa kita sudah benar-benar melaksanakan pernikahan di luar negeri, seperti itu. Untuk melakukan lapor nikah di KUA dan di Capil, itu apa aja sih syaratnya? Kemarin pengalamanku untuk lapor nikah di Capil, kita hanya perlu membawa ini, apostil ini, terjemahan dari buku nikah. Kita bawa 2 buku nikah ini, terus apostil ini terjemahannya, terus kartu keluarga kita yang lama, KTP, sama paspor kita sama suami kita. Nah, setelah itu kita fotokopi semuanya teman-teman. Kita fotokopi ini buku nikah, paspor, KTP, KK, kemudian ini sama paspor suami juga ya. Ini terus bagian belakangnya juga kita fotokopi. Ini bagian belakang ini apostil ya. Ini kita fotokopi. Nah, setelah difotokopi semuanya, kita serahkan berkasnya ke Capil. Nanti dari pihak Capil udah tahu kok teman-teman kapan kita melaksanakan pernikahannya, tahun berapa. Kan di sini udah ada kan, sudah dijelaskan juga, sudah diterangkan juga. Jadi nanti kita tunggu 1 hari, itu udah langsung keluar bukti pelaporan pernikahan di Capil teman-teman. Nanti bukti pelaporannya seperti ini teman-teman. Nanti aku lampirin di sini ya. Setelah bukti lapornya ini selesai, kakak kita juga akan diubah teman-teman. Setelah kakak kita sudah diubah statusnya menjadi kawin, langkah selanjutnya kita pergi ke kecamatan untuk mengganti KTP kita menjadi KTP yang sudah kawin teman-teman, KTP terbaru. Jadi itu teman-teman syarat untuk menikah di China. Gimana teman-teman? Gak terlalu ribet kan? Masih oke kan? Nah, menurut aku emang ketika kita belum ngejalanin itu kelihatannya tuh rumit teman-teman. Tapi setelah kita jalanin semua, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Buat teman-teman yang mau nikah sama orang China dan masih bingung persyaratannya apa aja, atau dari penjelasan aku ini terlalu berbelit atau ada yang kurang paham, kalian mau tanya-tanya, boleh kok teman-teman. Kalian bisa tanya aku lewat TikTok aja ya teman-teman. TikTok aku di @shaunaratna. Insya Allah aku bakal bantu teman-teman untuk menjawabnya. Oke, terima kasih. Sekian video dari aku teman-teman, itu aja ya. Maaf kalau selama penjelasan video aku ini kurang detail atau terlalu muter-muter atau kurang bisa dipahami, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kalau kalian ada yang belum paham, kalian bisa DM aku aja di TikTok atau di Instagram. Terus juga semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau menikah di China, dan semoga kalian yang udah nonton video ini diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya, amin. Oke, sekian video dari aku teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Terus juga jangan lupa buat
subscribe, like, and comment, dan share yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya teman-teman. Bye bye, terima kasih banyak, see you.